kembali menginformasikan kembali bahwa Damaris ini ya, salah satu owner dari Damaris adalah Pak Brigjen Junias Lumban Tobing, dan juga semua yayasan-yayasan yang ada di komunitas ini ya, ownernya adalah salah satunya adalah Pak Brigjen Junias Lumban Tobing dan Pak Laksamana Soleman Ponto ya. Jadi saya sudah infokan ya, saya informasikan. Jadi kita bukan yayasan pemberontak ya. Kita bukan pro pemerintah atau anti pemerintah. Kita semua yayasan-yayasan yang ada ini memang dibuat untuk kita bisa menegakkan Pancasila di muka bumi Indonesia. Pancasila yang benar, bukan Pancasilanya si Mualaf Center, bukan Pancasilanya si FPI, bukan Pancasilanya ini ya, bukan Pancasilanya yang Piagam Jakarta, tapi Pancasila yang sudah dibuat dari zaman Soekarno, yang dirumuskan oleh Soekarno, ya, bukan Pancasila yang dirumuskan oleh para orang-orang Islam khilafah itu ya. Dan kita sudah merumuskan buku Pancasila yang benar. Nah, penulisnya adalah Brigjen Junias Lumban Tobing. Ya, kita nggak main-main dengan proyek Pancasila kita. Kita tidak ngawur-ngawuran. Ya, Brigjen Junias Lumban Tobing ini adalah pengajar Seskoat Lemhanas, dan juga beliau adalah Kepala Pusat Strategis Kajian TNI, ya. Jadi nggak main-main ya. Juga buku ini sudah kita sebarluaskan. Nah, kalau Anda pengen tahu Pancasila versi kami, Anda bisa ikutin tiap hari Kamis. Dan bukunya bisa Anda dapatkan via Galarua. Nah, begitu ya. Oh, kita enggak main-main dengan Pancasila ya. Kita enggak main-main, kita enggak basa-basi ya dengan Pancasila. Oh, kita serius, kita main keras. Nah, kenapa? Apalagi di saat ini Yusuf Kala sedang mempersiapkan pasukan khilafah. Ya, maksimum 2024 Indonesia harus jadi khilafah targetnya. Kalau bisa tahun ini lengser Jokowi. Ya. Nah, ngeri sekali goncangan-goncangan ini ya. Nah, karena mereka sudah habis-habisan. Tahun 2004 mereka jadi atau tidak sama sekali, ya. Saya nggak bercanda, ini informasi intelijen A1. Anda, ya, ada tiga cara. Satu, Anda jadi Islam. Kalau pengen 2024-nya selamat. Nah, tetapi masalahnya kalau Anda jadi Islam, nanti perang sendiri, saudara. Ya, perang sendiri nanti. Kalau jadi khilafah, tetap perang sendiri, Anda remuk juga sama orang Islam, apalagi etnik Anda Tionghoa. Wah, itu bangsa kelas kesekian itu di Indonesia, etnik kelas sekian itu di Indonesia. Walaupun Anda sudah Islam. Karena Anda kemarin lihat, Anda tidak akan dipercaya, itu hanya pura-pura. Nah, karena mereka sudah menghembuskan etnik pribumi dan Cina. Jadi Anda jadi Islam pun malah akan menguntungkan orang-orang khilafah ini dan Anda tetap akan dibantai. Siapa yang pertama dibantai? Liu Sungkarisma. Ya. Yang kedua siapa yang dibantai? Ya ini si Felix Sial itu. Siapa ketiga dibantai? Ya grupnya Stephen Indra dan Hani. Yang terakhir, kemudian siapa lagi yang berikutnya? Si Julius AMC. Percaya saya. Wah, itu sudah kejadian ya. Etnik Islam dengan orang-orang Islam dengan Islam, ditanya etniknya apa. Wah, itu sudah bunuh-bunuhan itu. Ya. Sesama Islam saja beda etnik bisa bunuh-bunuhan. Nah, kedua solusinya bagaimana? Anda siapkan uang kabur luar negeri. Ya, sebelum 2024. Ini rusuhnya minta ampun, saudara. Jangan nggak percaya saya, rusuhnya minta ampun. Kemarin saya sudah ngomong ya, yang saya ngomong itu nggak ada yang nggak terjadi, semuanya tepat semua ya.
rusuhnya minta ampun 2024 ini. Karena bisa terjadi pembantaian gede-gedean. Apalagi mereka sudah angkat isu anti Cina. Ya, mereka sudah angkat isu anti Cina. Kalau bukan saya yang menyadarkan kepada orang-orang di Indonesia, nggak ada orang yang sadar. Kalau bukan saya teriak-teriak kemarin ya, saya pertama viral kan gara-gara video saya puasa lalim Islam kan. Setelah saya teriak puasa lalim Islam, nggak ada rahasia warung makan lagi saat puasa tahun kemarin kan. Gereja-gereja pun sudah tahun ini sudah jarang yang ditutup setelah kita teriak-teriak. Dan sudah banyak yang sudah mulai banyak perbaikan. Pemerintah langsung merespon masalah toa, masalah kawin campur. Hari ini ya uskup kardinal di Jakarta memberkati pernikahan anak staf khususnya Jokowi, ya pernikahan beda agama. Luar biasa ya. Kalau kita nggak teriak-teriak, nggak akan pernah ada tuh yang begitu di Indonesia tuh pemberkatan beda agama tuh. Ya kan? Kita teriakin di sini kan, harusnya Indonesia mengizinkan pernikahan beda agama. Wah, semua yang kita teriakin itu semua terjadi semua ya, didengar sama pemerintah. Tetapi, ya itu balik lagi ya. Anda lihat, mereka sekarang gantian menghembuskan isu anti Cina yang luar biasa. Mulai dari Sutioso, Refli Harun, dan orang-orang Islamnya sendiri kemarin ganyang Cina. Oh, dari orang berpendidikan sampai orang gobloknya, sampai profesornya ikutan tolol ya dengan menghasut untuk bikin gerakan anti Cina ganyang Cina. Makanya Anda siap-siap saja. Ya, oh itu nggak main-main ya. Oh, mereka kalau sudah tanam ke gitu, pemimpinnya sudah berhenti, rakyatnya udah nggak bisa diatur, saudara. Jangan nggak percaya saya. Pemimpinnya berhenti pun rakyatnya udah meledak, saudara. Udah nggak bisa di-stop. Sehingga mereka tanpa ada pemimpin pun mereka gerak sendiri rakyatnya. Karena sudah dipanas-panasi dari sekarang. Ya, yang ketiga, Anda minta gereja-gerejamu untuk membuka pundi-pundi uangnya, bendaharanya. Suruh buka, suruh kasih makan orang miskin di Indonesia sebanyak mungkin, saudara. Ya, Anda buka. Suruh pendetamu buka, bangun rumah-rumah susun untuk orang-orang yang gelandangan, yang terlantar. Ya, terutama Anda yang tinggal di kota-kota besar. Ya, di Jakarta, Surabaya, di Medan. Bang ya, minta pendetamu suruh buka pundi-pundinya. Ya, hati-hati, keburu dibawa lari nanti sama pendetamu ke luar negeri uangnya. Ya kan? Makanya Anda datangi ya Gilbert, Niko, Philip Mantova. Buka dong, buka. Ayo kita kasih makan Indonesia dengan gila-gilaan. Kalau enggak nanti itu orang Indonesia akan jadi gila, saudara. Karena lapar. Ya, kemiskinan gara-gara corona ini kemiskinan itu meroket ya. Sejak corona itu Anda bayangin ya, enggak ada corona saja miskinnya enggak sembuh-sembuh. Apalagi kena corona 3 tahun, saudara. Tambah banyak. Saudara tahu berapa keluhan? Bahkan yang ada yang sudah S2, S3 saja, rumahnya sudah hilang, saudara. Sudah siap menggembel, saudara. Corona ini memukul Indonesia dengan luar biasa. Makanya gereja-gereja harus membuka pintu. Gereja-gereja harus membuka lumbung-lumbungnya. Kalau Anda tidak buka lumbung-lumbung perbendaharaanmu, itu yang ya itu silakan. Kalau Damaris Anda mau seberapa banyak kita diboikot bolak-balik ya kan? Mau seberapa banyak kita menjangkau? Ini saja kita punya saldo udah 500 juta lebih saja sudah haleluya. Ya kan? Kita sudah begitu rupa hebatnya berdoa tiap pagi kita terus ya teriak-teriak. Ya kan? Nih ada yang bilang, kalau nggak rusuh gede-gedean sebelum 2024, tutup channel N26. Oh berani ya. Kalau perkataan saya nggak terjadi, tak tutup channel saya. Oh serius. Saya lihat ya, saya nggak main-main. Channel saya bukan buat cari duit ya. Channel saya bukan buat cari duit, saudara.
Kalau perkataan saya nggak terjadi, tak tutup hidupnya. Berarti kan saya palsu, nabi palsu kan? Nah, tetapi kalau Anda berdiakonia dengan gila-gilaan, ya, nanti saudara akan uh, bisa membendung. Mungkin tetap geger, saudara. Tetapi tidak akan sampai ruwet kayak tahun 98. Tetap, paling-paling mentok kayak zaman kemarin. Ya, wah heboh gitu kan, kayak zamannya Ahok kemarin dilengserkan. Tetapi tetap terkendali. Dan itu benar-benar dalam masa-masa kritis, saudara. 2024 ini. Mereka habis-habisan, saudara. Nggak main-main mereka. Ya, tetapi balik lagi, ya, mereka nunggu momentum. Mereka takut, saudara, kalau geger. Tetapi kalau terpaksa, ya digegerin sekalian. Apalagi, ya, Amerika seneng kalau Indonesia geger. Cina yang sedih kalau Indonesia geger. Lalu utangnya sampai yang membayar. Kalau sampai Indonesia pecah, Cina yang paling pusing, saudara, sama Singapura, saudara. Siapa yang membayar utangnya Indonesia itu yang begitu gede itu? Investasinya itu kemudian jalan tolnya Anda rusak, ya kan? Pelabuhan dermaga-dermaganya itu Anda rusak. Wah, RRC pusing, saudara. Itu investasi dari Cina semua. Ya, Singapura pusing, saudara. Itu dia. Mumet-mumet lah pokoknya. Dijamin mumet, saudara. Ya, jadi hati-hati, saudara. Nggak main-main ya. Nggak main-main. Nah, beneran ya ini ya. Ini ada yang berani nantang. Kalau nggak rusuh gede-gedean sebelum 2024, tutup, berani ya. Saya bilang tak tutup channelnya. Saya nggak main-main ya. Makanya caranya satu. Tadi ya. Yang pertama. Saya sudah kasih tahu Anda caranya ya. Jadi Islam. Aman, saudara. Tapi 2024-nya selanjutnya ya bubar, saudara. Tetap geger, karena begitu khilafat jadi, Indonesia pasti pecah. Begitu khilafat jadi, Indonesia pasti pecah, saudara. Pasti. Pasti pecah begitu khilafat jadi. Ya. Nah, kalau mau Indonesia tetap utuh, jangan sampai jadi khilafah. Ya. Kemudian kedua, ya buruan ngungsi. Ya, buruan ngungsi. Ya, ke luar negeri. Cepat-cepat siapin. Jangan sampai kedulan sama pendetamu. Duitnya dibawa lari pendetamu nanti. Gerejanya duitnya dibawa pendetamu, dibawa lari. Ya, kayak saya Saifuddin bawa duitnya KC kan, bawa lari duitnya KC, tuh lalu nembaknya ke saya sama ke Yosua Tewu. Ke saya nggak mempan, nembaknya ini Yosua Tewu. Yosua Tewu girap-girap karena rahasianya dipegang Saifuddin. Kalau saya kan, Saifuddin mau fitnah saya malah bongkar sekalian punya dia kan. Wah, dia yang girap-girap sama saya. Hati-hati ya. Kalau saya bikin YouTube bukan buat cari duit, saudara. Saya bikin YouTube itu sudah langsung saya dedikasikan. Nah, kalau saya dapat uang itu cerita lain, tapi bukan disengaja buat cari duit. Dari dulu saya bikin YouTube bukan disengaja buat cari duit, saudara. Ya, sekarang bagaimana dengan Anda? Yang ketiga, kalau pengen aman, gereja buka lumbungnya. Karena aset gereja itu untuk mengentaskan Indonesia dari kemiskinan itu lebih dari cukup. Hanya pendeta-pendetanya pada sesat semua. Pendetanya hedonisme semua. Aset-aset gereja itu seluruh Indonesia ya, aset-aset gereja yang jemaatnya di atas 2000 itu ya. Gerejanya Niko, gerejanya Gilbert, gerejanya Tiberias, gereja Betani Nginden ya. Gerejanya Philip Mantova. Dah 5 ini saja dah patungan. Itu mengentaskan kemiskinan di Indonesia selesai, saudara. Sayangnya mereka nggak mau. Kenapa nggak mau? Iya mereka niatnya memang mau cari duit kok. Nah, ngeri ya? Oh ngeri saudara. Saya nggak main-main. IHS itu ya. Kumpulin.
Nah, lalu bagaimana Pak? Nah, kalau yang tidak bisa ngungsi? Ya kalau yang nggak bisa ngungsi ya Anda minta gerejamu bukan lumbung-lumbungnya. Pasti nanti pendetamu jawab, oh jangan takut kita berdoa saja, gundulmu peang. Itu 98 kurang doa apa? Tetap gegeran kan? 98 kurang doa apa gereja? Karena yang dibutuhkan sekarang adalah bertindak diakonia dengan gila-gilaan. Gereja bertobat dari kesesatannya, tidak mengajarkan diakonia dengan sungguh-sungguh. Namanya nyesek ya. Ini karena yang dibutuhkan sekarang ini adalah gereja berdiakonia gila-gilaan. Ya, Anda lihat ketika gereja berdiakonia, aniaya terjadi saudara, tetapi orang Kristen makin tambah banyak. Dan akhirnya orang Kristen menjadi mayoritas. Dan semua dikerjakan dengan apa? Diakonia. Anda lihat dari zaman Yesus sampai tahun 300, itu diakonia gila-gilaan gereja. Ya, dalam tengah aniaya pun tetap diakonia. Enggak main-main ya. Oh, enggak main-main saudara. Dikira saya main-main. Enggak ya. Saya ngomong ya ini dari Roh Kudus ya. Enggak ngomong-ngomong asal ngomong saya. Ayatnya pun ada di Alkitab. Ya kan. Datanya pun ada. Sejarah pun menuliskan demikian. Ya. Kalau gerejanya enggak bertobat ya bubar. Karena memang saat yang genting ini diberikan, diizinkan terjadi agar gereja bertobat. Jokowi 2 periode adalah sudden death. Saya sudah bilang bolak-balik. Ya, saya sudah bilang bolak-balik. Jokowi adalah sudden death. Perpanjangan waktu buat kalian. Ya, tetapi kan gerejanya malah mau melarikan asetnya ke luar negeri kan. Sudah kemarin konangan kan itu kan. Berapa triliun itu, saya sampai kaget. Saya pikir cuma ratusan miliar, ternyata triliun loh. Ngeri saudara, ya, ngeri kalau Anda tidak siap-siap. Nah, siapa biang keroknya yang paling utama? Gilbert, karena dia, ya, karena Gilbert dan Pariaji mendukung khilafah, saudara. Mereka mau cari aman, mereka dukung khilafah, ya kan? Dan orang-orang yang bodoh kayak si Tony Daud ini ikut menyalak jadi anjingnya. Oh itu saya nggak main-main ya. Saya nggak main-main. Hari ini ya banyak bahasan ya. Orang-orang Tionghoa siap angkat kaki dari Indonesia, siapkan kopernya. Oh itu nggak main-main, itu sampai dibahas itu karena nggak main-main saudara. Ya, orang-orang Tionghoa siap angkat kopernya. Oh itu sudah isu besar saudara. Ini kan 2022. 2023 mereka sudah siap-siap berangkat saudara. Mereka sudah kumpul-kumpulin uang buat berangkat. Karena 2024 akan terjadi masa-masa yang luar biasa. Tetapi kalau gereja bertobat, maka tidak akan ada kerusuhan. Saya nggak perlu tutup channelnya. Kalau gereja bertobat, nggak akan ada kerusuhan. Percaya saya. Gereja sekarang tersesat dalam. Semua gereja di Indonesia yang tidak berdiakonia itu sedang tersesat dalam-dalam, saudara. Dan Anda lah salah satu orang yang disesatkan. Karena Anda tidak berdiakonia. Matius 25 ayat 46. Anda tidak berdiakonia, masuk neraka, saudara. Masuk neraka, mau nyembah-nyembah, nungging-nungging, mau cium-cium Yesus. Nggak bisa. Bukan yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Yang masuk kerajaan Allah. Tetapi orang yang melakukan kehendak apa? Disuruh diakoni Anda. Menghadirkan Yesus melalui hartamu, saudara. Tapi gereja malah ngajari Anda jadi tamak. Oh, hati-hati, saudara. Hati-hati. Ini ada yang bilang nih, Iwan Kurniawan, 40 juta orang ya bersatu dalam doa peperangan. Wah, kau bohong. Siapa yang ngajari? Nggak akan bisa. Mau 1 miliar orang Kristen bersatu dalam doa peperangan roh. Doa peperangan, tahu nggak doa peperangan? Apa yang diperangi sih di udara itu? Apa sih yang namanya peperangan di udara? Apa sih yang namanya perang melawan penguasa-penguasa di udara?
Artinya perang melawan ideologi. Bukan cuma doa-doa, sandalawas, sandalawas, sandalawas. Nggak akan mempan. Tahun 98 sudah terjadi, saudara. Kurang kurang doa apa gereja? Nggak bisa. Bullshit udah. Niko itu, ayo tengking dengan bahasa roh. Bahasa roh meningkatkan sakit corona. Pendetanya dia pertama, anggotanya Niko yang pertama kali mati. Ya kan? Bahasa roh, malah mati pertama kali kena corona. Kita tengking corona, malah tambah edan corona tambah jadi di Indonesia. Nggak bisa, itu bohong semua, saudara. Bohong semua itu, percaya saya. Kamu Nabi ke-26 dilawan. Saya ngomong di saya ngomong di dalam nama Yesus ya, saya nggak main-main ya. Saya ini bicara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak Daud, anak Allah. Ya, yang adalah Tuhan dan juru selamat saya. Ya, saya ngomong nggak main-main, saudara. Anda mau doa apapun nggak mempan, saudara, nggak mempan. Ya, nggak mempan. Karena Anda berdoa sambil Anda kekepin duitnya. Tuhan bilang, cih, najis. Najis lah. Anda berdoa sambil ngekepin duitnya, Anda mau doa peperangan. Anda yang harus diperangi pikiran tamak, pikiran licik, pikiran jahat, keserakahan itu yang harus diperangin, saudara. Ya, kuncinya hanya itu. Ya, nggak bisa mau 1 miliar sedunia berdoa pun nggak didengar sama Tuhan. Tidak akan didengar, 1 miliar orang berdoa pun tidak akan didengar. Soalnya doanya sambil ngekepin hartanya. Tuhan mau Anda berdoa sambil lepaskan hartamu. Saya nggak suruh Anda jual semua Anda sampai kering, enggak. Saya suruh ya Anda, Tuhan suruh Anda berdiakonia, kasih makan orang miskin. Sebab kalau orang Kristen saja, kalau seluruh orang Kristen di Indonesia yang jumlahnya sekitar 50 sampai 60 juta, ya 30% kan, yang sekitar 50 sampai 60 juta saja ini mau berbagi, cukup. Itu sudah lebih dari cukup. Ya, itu sudah lebih dari cukup. Lu perlu doa enggak? Di dalam Anda membagi, cintamu itulah yang berdoa. Harapanmu itulah yang berdoa. Anda enggak usah doa keliling. Damaris itu tiap hari doa keliling, saudara. Waktu bagi-bagi sembako itu, bagi-bagi sembako itu sambil doa keliling itu, saudara. Sambil memberkati. Tuhan Yesus memberkati ya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Setiap sudut Jakarta, setiap sudut wilayah-wilayah itu dikasih Tuhan Yesus memberkati, Tuhan memberkati, ya Tuhan Yesus memberkati. Ya kan? Itu namanya doa keliling itu. Mengucapkan berkat. Oh, saudara. Dan nggak cuma omdo sambil ngasih nasi bungkusnya. Hujan-hujanan, ya kan? Sampai dengan kecelakaan. Kecelakaan beneran ya, bukan kayak Ibu Ria, kecelakaan bohong-bohongan. Ya kan? Kecelakaan beneran. Karena lagi bertugas yang di Malang itu kemarin, ya kan? Nggak main-main, ya. Serem, 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 serem. Dan apa yang terjadi, saudara? Yang lebih hebat lagi, ya. Itu tadi masuk neraka. Nah, lucu ya. Anda justru masuk neraka, hati-hati. Anda jangan pikir Anda lolos. Sak pendetamu sisan, sak Gilbert sisan. Karena Gilbert tidak mengajarkan Anda berdiakonia dengan sungguh-sungguh. Gilbert mengajarkan Anda pencitraan, bukan berdiakonia. Ya, dia tidak sungguh-sungguh. Nyatanya pada tutup semua pos-pos diakonia dia. Kenapa bisa tutup? Karena Tuhan nggak menyertai. Kenapa bisa pos-pos diakonianya Gilbert tutup? Karena Tuhan tidak beserta. Anda pikir ngasih itu cuma ngasih doang? Berapa banyak yang rontok diakon kita yang rontok? Yang nggak tulus hatinya. Rontok, kalau Anda nggak tulus pasti rontok, saudara. Tak jamin rontok. Padahal kan dapat margin kan, tapi karena Anda nggak tulus, rontok. Kalau Anda tulus, Anda akan sampai tuntas, bahkan Anda akan diberkati oleh proyek diakonianya Damaris. Tapi kalau Anda tidak tulus, Anda akan rontok di tengah jalan, Anda cuma capek tok, jengkel tok. Kalau Anda tulus hati, Anda akan sampai dapat berkatnya. Karena diakonia Damaris itu nggak meres tenaga Anda loh. Ada uang yang dibagikan ke Anda loh.
Dan kalau Anda ngerjakan dengan tulus hati, uang itu bahkan akan memberkati banyak orang. Saya nggak main-main ya. Anda kalau nggak percaya, buktikan saja. Saya sudah ngamatin, saudara. Kita berdiakonia sudah setahun lebih ya. Sudah setahun lebih. Ya kan? Masalah banyak. Dana tambah besar. Proyek makin luas. Kita sudah di ambulan segala kan. 2. Kita sudah grup desa. Kita sudah bikin buku Pancasila. Ya kan? Enggak main-main, saudara. Enggak main-main. Anda kira main-main. Nah, emang buat cowok apaan? Nah, terus ada yang bilang nih, ini bagus juga nih ya. Ini kita mau bikin waras ya. Tinggalkan partai yang dukung khilafah. Masalahnya, semua partai itu, dia akhirnya berkompromi dengan khilafah. Bahkan Jokowi kan kemarin harus kompromi kan. Dengan Maruf Amin kan. Bahkan Jokowi kompromi. Bahkan gereja saja kompromi. Tinggalkan gereja yang mendukung khilafah. Nah, itu yang benar. Tinggalkan gereja yang mendukung khilafah. Tinggalkan. Ya, tinggalkan gereja yang mendukung khilafah. Karena di dalam kekristenan, kalau ya ajaran dalam kekristenan sesuai dengan Pancasila. Ya, ajaran di dalam kekristenan itu sesuai dengan Pancasila. Tetapi kalau kekristenannya kemudian mendukung khilafah, tinggalkan gereja itu. Jangan dukung pendeta yang jilat-jilat pantat orang Islam sak painya, sak kereminya macam Gilbert. Anda akan cilaka. Ya, macam GPDI, siapa itu? John B. All itu ya. Anda akan celaka. Ya, lihat aja, Anda jangan nggak percaya. Nah, terus saya ada kabar yang luar biasa lagi. Tapi nanti ini Bram Napit kenapa nih Bram Napit ini? Coba nih resen kenapa nih? Saya tak. Ya Bram Napit. Oke, salam Pak Paul. Ya. Ya, selamat malam. Pak Paul, saya mohon maaf nih, saya harus ngomong di sini. Ya, kalau curhat jangan di sini curhat ya. Sudah saya baca semuanya, Bram Napit. Ya, SOP harus dijalankan. Ya, kalau saya intervensi, maka saya nggak butuh pengurus nanti. Ya, Bram Napit ya. Saya tidak bisa intervensi apa yang sudah dilakukan oleh pengurus. Kalau saya intervensi, apa gunanya pengurus nanti ya? Saya sudah tahu ya, makanya saya langsung matikan. Nggak bisa ya, saudara-saudara diaken, saya tidak bisa intervensi. Ya, nah, kalau Anda maksa mau ngomong, ya berarti Anda sebenarnya mau menghasut kan sebenarnya kan. Ikutin SOP. SOP itu ditujukan adalah supaya semuanya aman, semuanya nyaman, secara hukum semuanya legal. Kalau tidak ikutin SOP, nanti kalau terjadi kecelakaan, kalau terjadi masalah, kalau terjadi sesuatu, siapa yang mau nanggung? Masa ibu mantu yang nanggung? Masa Pak Topi yang nanggung? Jangan dong. Ya kan? Nah, kan sudah dilebihin semua, sudah diapa? Jangan ngelunjak, ya. Nggak boleh ya, nggak boleh. Dah, oke. Nggak boleh ngomong ya. Saya nggak bisa terima pokoknya, karena saya sudah jawab ya. Jangan menghasut di sini. Bram Napit, dulu sudah berapa kali kamu bikin masalah, kita selalu memberikan pengampunan, ya kan? Jangan maksa, ya. Sudah berapa kali saya sudah dengar, dan saya sudah melihat sendiri. Dulu juga kamu cerita juga terang-terangan di YouTube, ya kan? Waktu lagi kita buka dapur umum, malah terang-terangan ngomong yang nggak enak kan? Saya sebetulnya nggak seneng tuh. Tapi nggak apa-apa, tapi jangan lagi dong ya, nggak boleh dong. Kita keras ya, kita harus disiplin, nggak boleh dong. Anda jangan menghasut yang lain ya. Kasihan yang tulus hatinya. Saya bilang ya, kalau kamu tulus hatinya ikut diakonia, ya nggak mungkin kamu nggak kecukupan. Seminggu 3 kali itu bisa untuk hidup, saudara. Diakonia seminggu 3 kali. Ya, bayangin ya, kakak saya saja, saya tidak libatkan di dalam diakonia. Ya, saya malah gaji orang, ya kita malah gaji orang-orang lain kan. Coba kalau kakak saya yang digaji, kakak saya kecukupan nggak? Cukupan. Ya kan? Itu saja saya nggak libatkan kakak saya loh.
ya. Jadi jangan mencobai dong, ya jangan mencobai saya juga dong ya. Pak Putih tahu tuh kakak saya kondisinya seperti apa, ya matanya sudah sakit, tetap masih ngojek. Pernah nggak saya ngemis sama kalian buat kakak saya? Nggak pernah loh. Kami tangani sendiri masalah kami. Kakak beradik kita bertiga, gimana caranya? Ya, ibu saya meninggal, saya nggak pernah ngemis-ngemis sama Anda minta uang loh. Ya, kakak saya kerekelan ya. Matanya kami nggak bisa lihat. Kalau bungkuk matanya berdarah. Berdarah ya matanya. Itu aja kita enggak ini. Pak Malaikat tahu itu ya kondisi kakak saya. Pak Malaikat mau rekrut kakak saya, bilang nggak boleh. Saya bilang jangan Pak, jangan. Nanti menjadi batu sandungan. Oh beneran ya? Oh kita jangan terus jangan playing victim karena kakak saya pun susah. Saya nggak playing victim loh. Saya bisa nggak? Kakak saya itu jadi pegang Damaris, suruh pegang Damaris, terus gajinya 10 juta. Bisa, saudara. Ya kan? Bisa, tapi itu nggak boleh. Nggak etis. Ya, nggak etis. Tidak serupiah pun dari Damaris itu yang kita sumbangkan ke kakak saya loh. Ya, jadi jangan playing victim, nggak boleh ya. Saya keras sekali dalam hal ini. Oke. Nah, kita balik lagi ya. Kecuali Anda mau cerita masalah politik dan sosial, agama, boleh ya. Kalau buat curhat, enggak. Ya. Karena sudah saya jawab. Karena sudah saya jawab ya. Nah, saudara, oh ini ada yang mau bilang nih, ke Bali saja buat jaga-jaga. Oh bisa, ya. Salah satu alternatifnya Anda bisa ke Bali. Ya, atau ke Papua. Karena kalau sampai 2024 khilafah terjadi, ya mungkin tempat yang paling aman adalah Papua. Ya, di Indonesia yang paling aman adalah Papua. Ya, karena begitu Papua serius, angkat senjata nggak mungkin kalah. Dan pasti seluruh dunia PBB pasti akan mendukung Papua merdeka. Jadi mungkin kalau Indonesia GGN paling aman Papua. Ya, kalau Bali masih kurang aman karena kejepit posisinya dia. Ya. Terus saya dapat informasi lagi ya, ini para Jaut ini ada-ada aja. Anda tahu yang namanya Rara, para pawang hujan itu? Ternyata seorang Kristen, saudara. Saya sampai ketawa terbahak-bahak. Gilbert kejang-kejang itu ya, kalau tahu Rara itu Kristen ya. Lalu dia manggil hujannya gimana? Coba berhentikan hujannya di dalam nama Yesus, bro. Dimaki-maki dikutukin sama si Gilbert. Aduh, jeruk makan jeruk si Gilbert ini ya. Jeruk makan jeruk. Rara ini ternyata agamanya Kristen. Jadi, waktu dia keliling, dia nolak hujan itu ternyata di dalam nama Yesus, saudara. Waktu dibilangin Rara agamanya Islam, nggak terima dia. Saya agamanya Kristen, orang kakak, papa ayah saya itu orang Kristen yang saleh. Coba bayangin, saudara. Karena kekristenan mengizinkan masuk di dalam budaya lokal. Apa yang membedakan? Nama Yesus Kristus. Cinta itu tuh tidak bisa dimonopoli oleh kelompok tertentu, saudara. Ya, cinta nggak bisa dimonopoli oleh kelompok tertentu. Ya. Cinta tidak bisa dimonopoli oleh kelompok tertentu. Cinta itu universal, saudara. Tapi memang cinta yang sejati hanya di dalam Yesus. Bahkan Buddha Siddhartha Gautama yang mulia itu pun, ya, Siddhartha Gautama yang mulia itu pun tidak pernah mengorbankan nyawanya buat umat manusia. Hanya Yesus yang mengorbankan nyawanya bagi umat manusia, saudara. Makanya agape itu, cinta sejati itu hanya Anda akan peroleh di dalam Yesus. Lo boleh nggak jadi pawang hujan? Lo kalau Anda jadi pawang hujan, tolak hujan, oh saya bolak-balik saudara menghentikan hujan. Saya kalau pelayanan dulu, ya
Zaman saya pelayanan masih muda, baru menikah, saya belum punya mobil, saudara. Kemana-mana naik motor. Saudara tahu Salatiga kalau kehujanan itu dingin, Anda bisa beku, saudara, zaman itu, saudara. Jadi kalau kita lagi pelayanan di tengah jalan kehujanan, saya berhenti, saya teriak dalam nama Yesus, hujannya berhenti. Itu hujan berhenti. Saudara. Mau gelapnya kayak apa, berhenti itu, saudara, hujan. Serius ya, saya nggak main-main. Itu saya melakukan pelayanan profetik itu dari zaman saya baru menikah itu. Saya kalau teriak sungguh-sungguh, saya nggak malu di pinggir jalan ya. Saya berhenti, saya tunjuk langitnya, dalam nama Yesus hujan berhenti. Berhenti, saudara. Tanya Bu Ana itu. Itu nggak cuma 2-3 kali, sering, saudara. Akun itu hujan berhenti itu. Dan saya kira Rara itu, dia benar-benar geling sambil bawa layar itu sampai dalam nama Yesus hujan berhenti. Terus apa dikutukin sama Gilbert, jeruk makan jeruk. Saya ketawa. Saya begitu baca ininya WhatsApp-nya Pak Raja Uti, saya ketawa terbahak-bahak, terguling-guling. Sampai saya tadi lagi kacau juga ini ya. Kacau sekali, saudara. Si Gilbert salah tembak, saudara. Rara ternyata orang Kristen yang ngusir menghentikan hujan di dalam nama Yesus Kristus. Walaupun caranya sambil muter-muter sambil pakai kendilnya itu ya, kendil tembakaunya dipentungin begitu ya. Boleh-boleh saja. Tapi dia berdoa di dalam nama Yesus, saudara. Orang mau kejawen apa, dia Kristen, dia pasti berdoa di dalam nama Yesus. Percaya enggak? Ya, orang-orang GKJ itu kan banyak yang kejawen itu yang masih punya keris dimandiin segala macam itu. Dia berdoanya di dalam nama Yesus, saudara. Sama seperti orang Islam yang kejawen. Ya, Allah Muhammad ya bacain mantra-mantra itu pakai bahasa Arab. Orang Kristen kalau kejawen, dia bacanya juga pakai dalam nama Yesus, sama saja. Karena ajaran kejawen itu Bopo, Putra, Sukmo, Rasa itu sama dengan di dalam ajaran agama Kristen, saudara. Bopo sang Bapa, Bopo Putra sang anak, Sukma. Rasa, Matius 7 ayat 12. Melakukan sesuatu itu dengan rasa, saudara. Matius 7 ayat 12. Manunggaling kaulo Gusti. Ya. Kita dan Yesus. Yesus di dalamku dan aku di dalam Yesus. Itu namanya manunggaling kaulo Gusti, saudara. Jadi waktu orang ngentongin itu, dia berdoa di dalam nama Yesus. Hujannya berhenti, saudara. Ini orang ini biang keroknya datang nih Raja Uti nih. Silakan Raja Uti. Nah, Shalom Pak Paul ya. Shalom. Baca-baca berita-berita ini saya jadi merasa lucu sendiri Pak Paul. Jadi di Instagramnya dia ada posting foto makam ayahnya, ada salibnya. Kemudian ada ayat yang dikutip dari Alkitab gitu, yaitu Roma 14 ayat 8. Isinya, jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Tulis Mbak Rara di Instagramnya. Jadi ini semacam ayat emas yang selalu dia ingat sebagai warisan dari orang tuanya, Pak Paul. Tambah lucu lagi ya. Aduh. Ini saya share screen ya, biar jangan dibilang ini. Ya, boleh dong. Biar jangan dibilang hoax ya. Saya senang sekali, saya bahagia sekali hari ini ya. Aduh, ternyata Rara orang Kristen. Ya, memang kalau ditanya resmi agamanya, dia mengaku kejawen, Pak. Dan keluarganya terdiri dari berbagai agama. Tetapi Kristen kalau saya lihat agama. dari di keluarganya ada Hindu, ada Buddha, ada juga Islam juga ada. Tapi ketika dia membuat ayat itu sebagai pegangannya di dalam Instagramnya, ini bikin heboh, Pak. Ini mungkin udah kelihatan ya di sini ya. Saya kasih lihat ini ayatnya ini ya. Dia justru waktu ditanya biografinya, biodatanya, ada yang nulis media bahwa dia itu orang Islam gitu. Tapi ternyata dia protes, Pak. Saya bukan orang Islam gitu. Nah, dia protes karena dia bilang saya non Muslim. Ya, dia tidak bilang agamanya resmi, tetapi dia ngakunya sebagai seorang kejawen gitu ya. Nah ini Pak, saya akan lihat ininya. Saya Konghucu juga loh.
Loh, saya kan Nah ini, Konghucu. nah ini. Jadi ayat suci Alkitab Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Mbak Rara di Instagram yang dilansir tanggal Selasa 21 Juni 2022. Nah, ini ditulis di makamnya ayahnya. Terus kemudian kita lihat lagi di bawah di sini, dia mengaku bahwa dia juga mengaku bahwa dia keluarganya banyak campur ya Pak, ada Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu. Kemudian ketika ayat Alkitab tadi dipegang erat saat beliau masih hidup, seringkali diceritakan ke keluarga, maknanya bagi hidup dan mati itu sama value-nya buat pelayanan kepada Tuhan di Almighty, tanda Mbak Rara. Artinya apa Pak? Secara mindset pemikiran, saya kira dia sangat menghayati ayat ini Pak, gitu. Meskipun dia mengaku seorang kejawen, tapi ya itu makanya saya lihat loh, kok ini kemarin dikutukin supaya Pak Jokowi jangan lagi menggunakan jasa orang seperti Mbak Rara inilah. Dia sendiri orang tuanya, ayahnya sendiri seorang Kristen gitu. Kristen yang taat gitu Pak Paul gitu. Ya, jadi dikatakan di sini ini di kolom agama itu salah, aku non muslim, jadi jangan ngawur. Nah, dia protesnya di sini Pak Paul. Jelas Rara penganut kejawen. Memang Rara lebih sering ke pura dan terkadang ke vihara. Aku Rara pun senang mendengarkan suara azan dan juga lantunan ayat suci Al-Quran. Katanya pada Maret 2002 yang lalu. Jadi, apa namanya ya, artinya suatu pemahaman yang memang nilai-nilai kekristenan itu ya memang universal Pak Paul kalau menurut saya gitu. Gimana menurut Pak Paul? Bisa masuk kemana saja gitu. Jadi Rara ini bukan seorang tukang tenung atau tukang sihir gitu yang dikutuk gitu. Nanti Indonesia akan jadi bangsa yang terkutuk kalau kita lihat videonya Tuan Gilo ya beberapa waktu yang lalu gitu. Tapi saya ini juga orang Konghucu loh. Saya lebih suka dibilang orang Konghucu daripada orang Kristen loh. Karena Konghucu ini sedang cerita tentang akar budaya saya. Sedangkan kata Kristen sendiri, para rasul tidak berkata aku orang Kristen. Aku pengikut jalan Tuhan. Ya kan? Orang menyebut kita Kristen. Tetapi kalau saya mengakunya saya orang Konghucu. Kenapa? Karena di dalam Konghucu diajarkan hormat kepada Tuhan, hormat kepada bangsa, tanah air ya, tanah air, negara di mana kita tinggal, dan hormat kepada orang tua. Dan saya suka 3 pengajaran Tridharma ini, karena Alkitabiah banget, ya kan? Dimanapun kita tinggal, kita harus mendoakan kesejahteraan bangsa itu kan. Terus kita harus takut akan Tuhan. Dan juga kita hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang kuberikan kepadamu, ya kan? Jadi Rara ini udah benar. Justru dia tuh menghayati ajaran Tuhan Yesus. Ya, bisa dikatakan ya dia itu pengikut jalan Tuhan, Pak. Itu yang jelas gitu. Ya. Jelas Tuhan yang dia sembah. Artinya saya nggak kenal dia secara pribadi ya, tapi kalau dari pengakuannya ya harusnya dia bahkan lebih Kristen daripada Gilbert. Ayo coba gimana coba. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Kaget saya. Ya, satu lagi begini Pak. Ya kita juga setiap orang kan punya pengetahuan, punya disiplin ilmu masing-masing. Kalau dia ahlinya di bidang biometeorologi, dia bisa meramal cuaca gitu ya. Kalau dia ahlinya di bidang politik, dia bisa meramal situasi politik yang akan terjadi. Kalau dia seorang ekonom, dia bisa meramal kira-kira apa yang akan terjadi, ya mungkin 3 bulan ke depan, tahun ke depan, atau berapa lama ke depan ya. Nah, Rara kebetulan memang menekuni cara membaca alam ini, Pak. Cara membaca situasi kan alam ini kan hanya ada 4 unsur kan, angin, air, api, udara kan gitu kan. Dia kan menggunakan 4 unsur ini untuk meramal kira-kira ini bakalan hujan atau berapa lama nanti hujan yang akan terjadi gitu. Yaitu
anggaplah itu sebagai suatu sains gitu kalau menurut saya gitu ya. Saya sih nggak mau berpikir pusing-pusing ini menggunakan mantra-mantra, ya mantra apa Pak Paul gitu. Jadi dia barang-barang yang dia pergunakan juga dari keempat unsur ini gitu. Jadi kalau kita langsung mengatakan bahwa Rara ini seorang apa katakanlah menggunakan sihir atau menggunakan mantra, ya buktinya tidak. Nah, ini kita lihat dia justru lebih banyak dipengaruhi oleh pemahaman dari orang tuanya, dari ayahnya gitu. Nah, ini kita lihat ini Roma 14 ayat 8 ini Pak Paul. Itu kira-kira. Lucu juga ya Pak Paul ya. Bagus ya, ini bagus ya. Ini bagus sekali ini. Bagus sekali. Jadi kita memang malam ini ada satu berita lagi ya tadi ya, yang Jokowi staf khususnya ini ya diberkati oleh kardinal yang boleh nikah beda agama ya. Wani ya, dikritik habis-habisan, wani loh. Nah, harusnya itulah Pancasila. Anda nikah beda agama, satu Islam atau Kristen ya boleh-boleh saja. Ya, satu Buddha, satu Islam ya boleh-boleh saja. Boleh. Resiko kan tahu sendiri-sendiri. Kita orang tua ngarahin, kalau kamu mau yang baik, yang sempurna, menikahlah ya yang satu iman, satu iman dan satu level imannya. Tapi kalau dia bukan harus sama-sama Kristen, oh enggak ya. Saya bilang banyak orang Kristen sama Kristen menikah baru 3 bulan cerai. Padahal Kristen sama Kristen. Ya kan? Nah itu, tetapi memang kalau menikah beda agama, ya itu memang sulit. Ya, penyesuaiannya apa segala macam, apalagi di era yang sekarang ini di mana Anda harus memilih Islam atau Kristen kan. Tetapi dengan menikah beda agama, kalau itu tidak menjadi masalah, kalau tidak diofisialkan, ya sebenarnya nggak ada masalah. Kan bahkan orang yang sama-sama organisasi Kristen saja, ya kan, belum tentu punya pemikiran yang sama. Sama-sama Islam saja, belum tentu punya pemikiran yang sama. Ya kan, kayak pandangan saya tentang Rara ini kejawen, oh enggak, saya juga Konghucu kok. Saya bangga kalau saya mengaku saya Konghucu. Ya, saya bangga saya Konghucu. Ya, waktu saya ini berdoa buat orang tua saya pakai dupa saya. Apa saya mendoakan arwahnya? Ya enggak. Saya percaya sudah tahu kemana arwahnya orang tua saya. Saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Dupa itu membuat saya kusuk, ya membuat saya tuh merasakan meditasinya, ya bersama. Oh ini suasana kita lagi suasana duka, kan begitu supaya ada yang diingat kan. Walaupun di dalam saya didatengin orang waktu meninggal ya, mama saya meninggal, teman-teman pada datang di sini. Kita senyum-senyum, ketawa-ketawa, mereka pakai baju hitam, saya pakai celana pendek, pakai kaosan, mereka sampai bingung. Terus anak saya kritik, "Pak, orang sini kaget loh Pak sama tempat kayak papa begitu." Nggak merasa loh. Ya karena mama saya sudah masuk surga, jadi saya nggak berduka cita ya. Apalagi meninggalnya indah, semuanya indah, kita jadinya ya kehilangan. Tetapi bukan harus duka yang harus menangis meratap begitu ya. Nangis cuma sebentar, anak-anak itu ya nangis. Cuma setelah saya kasih, mami di surga loh. Mami senang sekarang. Mereka tahu mama di surga. Ya, tapi kalau kita berdoa, nanti kalau saya ada kesempatan cengbeng, saya pasti cengbengnya pakai dupa. Nanti saya akan taruh dupa, ya kan? Lalu masalah nggak masalah, ya nggak masalah. Karena saya Konghucu memang, dan saya bangga menjadi seorang Konghucu. Tridharmanya itu bakti kepada Tuhan, bakti kepada negara, ya. Sekarang negara saya Belanda, ya kan, bukan Indonesia. Dan bakti kepada orang tua. Itu ya, itu suka membingungkan orang-orang langsung dulu nih.